perkenalkan, nama saya Marcella Monika Nialuan dari Prodi Pariwisata Budaya dan Agama semester 2. Di sini saya akan memperlihat beberapa video museum digital versi kelas dengan mata kuliah Heritage Cultural Management. Dosen pengampu Mem Yesi. Kulintan adalah alat musik tradisional khas suku Minahasa yang berasal dari daerah Sulawesi Utara. Nama kulintan berasal dari bunyi yang dihasilkan ketika bila-bila kayu dipukul, yaitu kol untuk nada rendah, ling untuk nada tengah, tang untuk nada tinggi. Gabungan bunyi tersebut menjadi nama kulintan yang kita kenal hingga sekarang. Kulintan terbuat dari kayu pilihan yang ringan, kuat, dan memiliki resonansi suara yang bagus seperti kayu waru, kayu wenan, atau kayu cempaka. Bila-bila kayu ini disusun secara berderet di atas resonator atau kotak suara, lalu dimainkan dengan menggunakan malet atau alat pemukul setiap bila mewakili nada tertentu. Setiap alat musik modern xylophone, namun kulintan memiliki nuansa suara yang lebih hangat dan khas. Di hadapan Konjen USA, Gubernur Sulut Bapak Julius Silvanus mempromosikan alat musik tradisional Sulut yaitu kulintan. Kulintan sebagai warisan budaya tak benda, kulintan telah ditetapkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alat musik ini bahkan telah tampil di berbagai negara sebagai representasi kekayaan budaya Indonesia dan menjadi bagian penting dalam diplomasi budaya. Kulintan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, telah lama dikenal dunia internasional dan memiliki nilai historis mendalam. Nah teman-teman, menurut legenda, tari Catrili ini dibawa oleh bangsa Spanyol yang datang untuk membeli hasil bumi. Pada mulanya, tarian ini dibawakan karena mereka merasa puas dengan hasil usahanya. Lama-kelamaan mereka mengundang seluruh rakyat Minahasa yang akan menjual hasil buminya untuk mencari bersama-sama sambil mengikuti irama musik dan aba-aba. Ternyata, tarian ini boleh juga dibawakan pada waktu acara pesta perkawinan di tanah Minahasa. Tari Catrili ini biasanya dilakukan secara berpasangan lelaki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu, tarian ini menjadi kebiasaan masyarakat Minahasa dan berkembang menjadi tarian tradisional yang kita kenal sekarang. Tari Catrili merupakan perpaduan budaya Eropa dan Minahasa dengan pengaruh kuat dari budaya Portugis dan Spanyol. Nama Catrili sendiri berasal dari kata quadrille dalam bahasa Eropa yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat Minahasa. Tari Catrili menggambarkan kesetiaan dan keramahan masyarakat Sulawesi Utara, serta sering dipentaskan dalam berbagai acara seperti hajatan, pernikahan, dan festival budaya. Tari Gunde merupakan kesenian tradisional tari yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Nama gunde atau unde berarti sebuah gerakan yang halus, sehalus budi pekerti seorang wanita. Maka dari itu tarian ini hanya dipentaskan oleh kaum perempuan saja, sehingga sering dikatakan salaing bawini. Salaing dalam bahasa Sangihe adalah tar atau gerak, sementara bawine dalam bahasa Sangihe adalah wanita atau perempuan. Makna tari gunde bagi masyarakat Sangihe merupakan tarian yang dianggap sakral dan memiliki makna filosofi tersendiri bagi mereka. Pertama, diawali dengan penari yang memasuki pentas dan menari dengan gerakan lemah lembut. Kedua, para penari memberikan gerak atau salaing, mamidura atau hormat pada tamu dan penonton sebagai pembuka. Yang ketiga, salaing bawine yang menggambarkan kehalusan dan keangguhan serta kehalusan budi pekerti wanita. Yang keempat, dilanjutkan dengan salaing sasiola atau sahola yang menggambarkan kegembiraan atau sukacita para penari.
Yang kelima, Salaing Sonda yang menggambarkan ketangguhan serta emansipasi wanita. Yang keenam, Salaing Balang yang menggambarkan perjuangan dan tanggung jawab kaum wanita yang mana akan menjadi ibu rumah tangga. Yang keenam, Salaing Durahang yang menggambarkan mencari kebahagiaan. Dan yang terakhir, ketujuh, Mamidura sebagai bentuk hormat atau penutup. Tarian ini akan diiringi musik eksternal atau memakai musik pengiring di luar penari, yaitu tanggonggong, yaitu alat musik etnik suku Sangihe, dan sasambo atau menyanyi etnik yang berasal dari suku Sangihe. Pakaian tari gunde yang disebut laku tepuk yang juga menjadi pakaian tradisional berupa blus sepanjang setengah betis dan rok hingga mata kaki, lalu menggunakan bawandang atau salendang. Dan untuk riasan wajah atau make up, penari hanya menggunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran saja. Di kepala para penari juga dibuat konde adat atau boto pusige, lalu diberi papili atau mahkota dan ditambahkan anting-anting di telinga mereka. Utara adalah provinsi di Indonesia yang kaya akan warisan budaya dan keindahan alam. Provinsi ini terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dan memiliki keunikan budaya yang dipengaruhi oleh sejarah dan geografinya. Sulawesi Utara juga memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, yaitu tarian tradisional seperti tarian Kabasaran yang akan saya presentasikan. Tarian Kabasaran adalah tarian tradisional Minahasa yang berasal dari Sulawesi Utara, Indonesia. Tarian ini memiliki sejarah yang kaya dan kuat dan merupakan bagian penting dari budaya Minahasa. Tarian Kabasaran dipercaya berasal dari zaman perang, di mana para prajurit Minahasa melakukan tarian ini sebelum pergi ke medan perang untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka. Tarian ini juga digunakan untuk memohon perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Dalam tarian Kabasaran, penari mengenakan kostum tradisional yang terdiri dari pakaian perang dan aksesoris seperti tombak dan perisai. Mereka melakukan gerakan tarian yang dinamis dan kuat serta disertai dengan musik tradisional yang merdu. Tarian Kabasaran tidak hanya merupakan bentuk ekspresi seni, tetapi juga merupakan simbol kekuatan, keberanian, dan persatuan masyarakat Minahasa. Hingga saat ini, tarian Kabasaran masih dipentaskan dalam berbagai acara budaya dan upacara adat di Minahasa. Dengan keindahan alam dan warisan budaya yang kaya, Sulawesi Utara menjadi destinasi wisata yang menarik dan dapat menawarkan pengalaman yang unik bagi para pengunjung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Karuna Malingkas. Di video ini saya akan memperkenalkan kepada kalian salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia. Batik adalah salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Batik telah dikenal di Indonesia sejak zaman nenek moyang, tepatnya pada abad yang ke-17. Motif batik di Indonesia sangat beragam, terinspirasi dari alam, flora, fauna, dan budaya. Batik pada awalnya hanya digunakan oleh orang-orang keraton. Namun seiring berjalannya waktu, batik pun mulai menyebar ke masyarakat umum. Alasan saya memilih batik sebagai konten warisan budaya yang ada di Indonesia karena batik merupakan kekayaan budaya Indonesia yang harus dilestarikan.
Halo Sobat Budaya, pernah dengar tentang upacara adat Tulude? Kalau belum, yuk kenalkan dengan salah satu tradisi penuh makna dari masyarakat suku Sangihe, Talaut, dan Sitaro di ujung utara Sulawesi. Apa sih Tulude? Tulude adalah upacara adat tahunan yang diselenggarakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan berkat selama setahun yang telah berlalu, sekaligus menjadi momen untuk memohon perlindungan di tahun yang baru. Upacara ini biasanya dilaksanakan setiap akhir Januari dan awal Februari. Nah, lebih dari sekedar seremoni, Tulude mengajarkan nilai persatuan, penghormatan terhadap leluhur, dan hidup berdampingan dalam damai. Inilah warisan budaya yang tak hanya dirayakan, tetapi juga diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, inilah proses pemotongan kue adat, kue tamu. Nah, Sobat Budaya, kenapa sih upacara adat Tulude harus dikenal secara luas? Karena Tulude bukan hanya milik masyarakat Sangihe dan Talaut, ini adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang patut kita banggakan. Dengan mengenal Tulude, kita belajar mencintai keagamaan yang memperkuat jati diri bangsa. Jadi guys, jangan lupa untuk mencintai warisan budaya. Halo guys, jadi di tugas kali ini saya mengambil tradisi budaya Manee yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut di Desa Kakorotan. Tradisi upacara Manee merupakan upacara adat menangkap ikan secara tradisional dengan menggunakan daun kelapa muda atau janur. Ini adalah salah satu ciri khas wilayah terluar Kabupaten Kepulauan Talaut. Desa Kakorotan, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Desa ini dihuni penduduk yang masih syarat dengan hukum adat dan kearifan lokalnya. Pulau Kakorotan termasuk dalam Kecamatan Nanusa yang berpenghuni, sementara 3 pulau berpenghuni lainnya yaitu diantaranya Pulau Karatung, Pulau Marampit, dan Pulau Miangas. Bagi masyarakat yang ingin mendatangi Pulau Intata ketika air laut surut, masyarakat dapat menyeberang dengan berjalan kaki dari Pulau Kakorotan ke Pulau Intata yang jaraknya kurang lebih sejauh 650 meter. Di Pulau Intata inilah tradisi Manee dilaksanakan. Manee merupakan kearifan lokal masyarakat hukum adat Desa Kakorotan dalam melakukan penangkapan ikan yang mengedepankan kelestarian laut dengan menggunakan alat tangkap yang terbuat dari janur kelapa yang dilingkarkan pada tali hutan sepanjang 3000 meter. Manee telah menjadi bukti nyata kearifan lokal yang dilakukan dan diwariskan oleh masyarakat hukum adat untuk melestarikan ekologi laut demi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat masyarakat hukum adat. Inilah akhir dari video saya untuk memenuhi tugas Cultural Heritage Management. Jangan lupa ditonton ya.
Masyarakat Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara memiliki kekayaan budaya yang diwarisi secara turun-temurun. Salah satunya adalah upacara adat Manduru Uton. Ritual penting ini bukan sekedar serangkaian kegiatan, melainkan sebuah perwujudan mendalam dari nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis yang dipegang teguh oleh masyarakat Talaut. Pada dasarnya, Manduru Uton adalah upacara syukuran yang diselenggarakan sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas berkat dan hasil panen yang melimpah, terutama dari sektor pertanian dan kelautan yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat Talaut. Rangkaian acara biasanya melibatkan doa-doa persembahan sesajen dan pertunjukan seni tradisional seperti tarian lenso dan cakalele yang diiringi oleh musik tradisional. Pelaksanaan Manduru Uton umumnya melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dipimpin oleh para pemangku adat atau tertua yang ada di kampung. Ini merupakan tarian tradisional yang ada di Talaut, yaitu cakalele, merupakan pembelaan diri saat melawan para penjajah. Upacara Manduru Uton bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tetapi juga menjadi identitas kolektif bagi masyarakat Talaut. Upacara ini menjadi pengingat bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dengan demikian, Manduru Uton harus tetap hidup dan menjadi salah satu permata kebudayaan yang membanggakan dari Kepulauan Talaut. Halo, perkenalkan nama saya Antrio Jina Pondaa. Di video ini saya akan memperkenalkan warisan budaya yang berasal dari Toraja, yaitu rumah adat Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan yang memiliki makna dan filosofi mendalam. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga simbol kekuasaan adat dan tempat berkembangnya kehidupan sosial budaya Toraja. Tongkonan memiliki bentuk atap yang unik, melengkung seperti perahu atau tanduk kerbau, dan selalu menghadap ke utara sebagai penghormatan kepada Puang Matua yang dipercaya bersemayam di utara. Arti nama Tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti bersama atau dapat berkumpul. Tongkonan adalah simbol kebersamaan dan leluhur dalam masyarakat Toraja. Tongkonan dianggap sebagai pusat kehidupan masyarakat Toraja dan tidak boleh dibangun sembarangan. Pembagian ruang dalam Tongkonan mengikuti arah mata angin dan punya makna spiritual. Misalnya bagian utara sebagai tempat suci dan bagian selatan sebagai tempat kegiatan sehari-hari. Sejarah dan asal-usul menurut mitologi Toraja, Tongkonan pertama kali dibangun oleh Puang Matua, dewa pencipta langit dan bumi. Dulu pembangunan Tongkonan hanya dilakukan oleh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Berkipas dari Prodi Pariwisata Budaya dan Agama semester 2 untuk melengkapi mata kuliah Cultural Heritage Management. Indonesia memiliki banyak keunikan mulai dari bahasa, ras, agama, bahkan banyak budaya yang masih sangat asri sampai saat ini. Teman-teman, bahkan banyak hal yang masih belum kita ketahui tentang Indonesia. Salah satunya adalah Manado. Manado memiliki banyak keunikan mulai dari cara berpakaian, cara berbahasa, bahkan masyarakat lokal yang masih menyapa dengan sangat ramah dan sangat baik terhadap pengunjung. Sulawesi Utara bukan hanya dikenal dengan bahasanya saja atau cara berpakaian dan adat istiadat, namun ada banyak sekali kuliner-kuliner khas yang masih ada sampai sekarang. Dan ini adalah kuliner-kuliner yang saya ambil. Yang pertama ada mie cakalang. Selain bubur Manado, mie cakalang juga sangat terkenal di kalangan wisatawan. Seperti namanya, makanan ini adalah mie yang disajikan dengan kuah ikan cakalang. Satu porsi mie cakalang terbuat dari mie kuning, ikan cakalang, kubis, daun bawang, bawang putih,
caisin, bawang merah, dan cabai. Mie cakalang juga lebih enak disantap dengan sambal roa atau sambal hijau. Yang kedua ada rica roa. Rica roa merupakan hidangan ikan roa yang diberi bumbu rica. Ikan roa sendiri merupakan ikan yang berbentuk pipi berwarna perak keabu-abuan. Ikan roa kemudian diasapi lalu diolah menjadi sambal. Ikan roa harus dimasak kering dan garing. Yang selanjutnya ada mujair bakar woku. Ini merupakan hidangan yang terbuat dari ikan mujair yang dicampur dengan bumbu woku. Woku biasanya terbagi menjadi dua versi, yaitu woku daun dan woku belanga. Ikan mujair ini nantinya akan diberi bumbu woku lalu dibakar. Biasanya mujair woku juga dimasak dengan cara digoreng. Yang selanjutnya adalah bubur Manado. Bubur Manado adalah hidangan tradisional yang berasal dari kota Manado di Sulawesi Utara, Indonesia. Hidangan ini terbuat dari beras yang dimasak hingga menjadi bubur, yang kemudian disajikan dengan berbagai macam bahan tambahan yang masih khas. Baik, sekian dari konten tentang kuliner khas yang ada di Sulawesi Utara, dan saya mengucapkan shalom. Sekian video konten Museum Digital versi kelas dari saya. Terima kasih. Thanks for watching. Please subscribe.